Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syafia dari kelas 12 IPA 4 nomor 22. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai materi korosi. Praktikum ini tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi korosi pada logam. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama 6 buah paku, yang kedua adalah air garam, larutan cuka, asam, air panas, air biasa, lalu ada 2 wadah yang dibiarkan kosong. Yang pertama akan ditutup dan yang kedua akan dibiarkan terbuka. Metodenya yang pertama adalah memasukkan masing-masing paku ke dalam 6 wadah. Setelah itu, wadahnya semua ditutup kecuali yang kosong, terbuka. Lalu, wadah-wadah ini kita biarkan tertutup selama beberapa hari, lalu kita lihat hasilnya. Sekarang, inilah hasilnya setelah didiamkan selama 4 hari. Pertama, kita lihat hasilnya dari rendaman air panas dan air biasa. Kita buka dan kita ambil. Ini dari air panas. Ini dari air biasa. Memang sekilas hampir tidak ada perbedaannya, tapi jika dilihat secara lebih dekat, karat pada air yang lebih panas lebih banyak daripada air biasa, dan juga larutan karat pada air panas lebih banyak daripada larutan air biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena keduanya merupakan reaksi besi dengan air. Reaksi besi dan air mengakibatkan besi mengalami oksidasi dan mengalami korosi. Tetapi kenapa karat pada air panas lebih banyak? Hal ini karena suhu yang panas menyebabkan reaksi berjalan lebih cepat, maka dari itu karat yang dihasilkan lebih banyak. Lalu sekarang kita lihat hasil dari air garam. Ini adalah hasil dari rendaman air garam. Rendaman dari air garam ini menimbulkan karat yang sangat banyak, dan juga bisa dilihat dari endapan karat di dalam air yang sangat pekat juga. Hal ini terjadi karena air garam merupakan elektrolit kuat NaCl yang menyebabkan korosi pada besi sangat tinggi. Lalu sekarang kita lihat hasilnya dari larutan asam cuka. Sekilas jika dilihat dari jauh tidak terlihat dan tidak terjadi korosi, tetapi jika dilihat secara dekat terjadi perubahan warna dan ada karat sedikit. Terjadi korosi pada asam cuka, tapi tidak banyak karena asam cuka merupakan elektrolit lemah, sehingga karat yang timbul tidak begitu banyak. Sekarang kita lihat 2 wadah kosong, 1 tertutup dan 1 terbuka. Pertama kita lihat yang tertutup. Pada yang tertutup tidak terjadi perubahan sama sekali, tidak ada karat sebelum dan sesudah
dikeluarkan dari wadah. Hal ini karena besi di dalam wadah tertutup ini tidak bereaksi dengan lingkungannya, tidak bereaksi dengan air maupun udara, sehingga tidak terjadi oksidasi pada besi. Lalu kita lihat yang terakhir adalah wadah kosong pada wadah terbuka. Terjadi perubahan sedikit dari sebelum dimasukkan ke wadah dengan yang sesudah dimasukkan. Hal ini karena besi bereaksi dengan udara O2 menyebabkan besi mengalami oksidasi. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah di antara 6 larutan, satu-satunya tidak mengalami oksidasi adalah paku yang dimasukkan ke dalam wadah kosong yang ditutup. Yang lain mengalami oksidasi. Berarti faktornya adalah air, suhu juga mempengaruhi, lalu udara dan larutan elektrolit. Sekian, begitulah hasil dari praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.